Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran pengelolaan bisnis kita tentang strategi bauran eceran atau retail mix. Pertama-tama sebelum materi ini, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran jarak jauh ini didapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan berdoa dimulai. Selesai. Kita lanjut lagi. Saya yakin anak-anak sudah mengisi link absensi yang diedarkan oleh pihak sekolah. Mudah-mudahan anak-anak semua mengikuti absensi kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Strategi bauran eceran. Kita lihat di sini pengertian bauran eceran atau retail mix adalah kombinasi dari beberapa faktor usaha eceran yang digunakan untuk kepuasan konsumen yang dibutuhkan untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Kita lihat di merchandising, layoutnya, harganya, lokasinya, atmosfernya, artinya daya belinya, pelayanannya, dan promosi. Ini yang menjadi faktor di dalam bauran retail atau bauran eceran. Ya, kita lihat merchandisingnya, ada layoutnya. Setelah kita melihat layout yang begitu menarik, otomatis konsumen akan melihat juga di dalam segi harga. Strategi harga kita berbicara tentang lokasinya. Apakah lokasi itu terjangkau atau tidak? Contoh, kalau kamu lihat di dalam kombinasi atau bauran eceran atau retail mix yang ada di daerah ITC Cempaka Putih itu. Kenapa saya katakan? Itu lokasi sangat strategis. Dijangkau dari wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan sebagainya. Karena yang letaknya bagus, strategis gitu. Atmosfer, artinya lalu lalang transportasi yang begitu sangat mudah. Maka dibuatlah seperti itu. Makanya di dalam bauran eceran ini dilihat. Yang berikutnya adalah servisnya, pelayanannya. Nah, promosi mix. Promosinya bagaimana? Menggunakan apa? Apakah media elektronik, ataukah media sosial, ataukah reklame? Kalau Anda berbicara promosi, pakai reklame, itu yang ada di pinggir jalan, Balino. Itu reklame. Ya. Ini contoh sedikit di dalam bauran eceran. Ya, kita lihat lagi. Tujuan dari bauran eceran atau retail mix, yang pertama adalah untuk mencapai target perusahaan. Jadi, setiap perusahaan, khususnya retail, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, maka yang pertama adalah menentukan target perusahaan. Kemana nih? Yang berikutnya, setelah kita mempunyai target, maka kita perlu apa? Memperlancar distribusi barang kepada konsumen akhir. Agar apa? Konsumen barang itu tidak langka. Ya. Yang ketiga adalah agar dapat membandingkan dengan retail lainnya melalui strategi yang digunakan. Karena di dalam retail itu sangat luar biasa. Perang strategi, perang cara itu dilakukan untuk apa? Mempercapai target perusahaan, gitu loh. Yang berikutnya adalah memperlancar proses penjualan sehingga menambah jumlah konsumen. Gini, kalau kita menjual sebuah produk, ya, ternyata kita mendapatkan produk konsumen yang baru. Nah, secara otomatis kita akan melakukan penambahan jumlah konsumen. Ini contoh. Yang berikutnya adalah untuk mempermudah konsumen mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. Nah, apalagi kondisi pandemi sekarang. Seorang retail harus menjemput bola. Kalau kamu lihat, contoh ya, mungkin
di pinggir jalan ada yang menawarkan produk-produk. Itu artinya apa? Mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. Ya, ada namanya pasar bulog, ada yang namanya pasar murah. Artinya itu mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang atau kebutuhan sehari-hari. Nah, itu tujuan bauran retail. Yang kalau kamu ketahui, ya, yang berikutnya adalah manfaat bauran eceran atau retail. Yang pertama, otomatis targetingnya kemana perusahaan. Di sini target perusahaan dapat tercapai. Nah, jelas. Dari tadi, maka kita tahu setelah mencapai tujuan, berarti kita manfaatnya, yaitu tercapailah target perusahaan. Yang berikutnya adalah kegiatan perusahaan dapat terordinir dengan baik. Ya. Yang berikutnya, membentuk citra perusahaan di mata konsumen. Nah, karena di dalam bauran retail atau bauran eceran, lebih baik kita menciptakan citra baik perusahaan kepada konsumen. Karena apa? Tanpa kita membentuk citra yang baik, maka mustahil perusahaan akan dikenal oleh konsumen. Yang berikutnya adalah menambah omset penjualan perusahaan. Jelas. Kalau kita selalu menggunakan promosi, ya kan, melakukan retail service pelayanan yang luar biasa, maka di situ dapat membuat omset penjualan perusahaan. Yang berikutnya adalah memberikan masukan yang baik untuk perkembangan perusahaan. Ini dikatakan tadi. Jadi dengan adanya tujuan, otomatis kita memperoleh manfaat yaitu masukan yang baik untuk perkembangan yang akan datang. Terutama kondisi pandemi sekarang. Sekarang kalau kamu lihat, banyak retail-retail itu berguguran. Ya, apalagi kondisi ekonomi kita juga sedang nggak bagus. Karena seluruh dunia dengan pandemi COVID-19 ini semua terdampak oleh resesi ekonomi. Jadi resesi ekonomi itu akan berdampak dalam perusahaan-perusahaan, terutama khususnya bauran retail atau bauran eceran di sini. Kita lihat lagi strategi pertumbuhan retail. Yang pertama adalah penembusan pasar. Penembusan pasar ini adalah usaha-usaha langsung terhadap konsumen yang ada dengan menggunakan format retail sekarang. Kita dapat mencapai strategi pertumbuhan ini dengan menarik konsumen pada target pasar. Ya, sekarang yang tidak belanja di toko untuk lebih sering mengunjungi toko. Nah, penembusan pasar dilihat di sini. Kalau kamu lihat, ya, ada namanya di pasar tradisional, maka di situ ada namanya pasar modern seperti Alfamart, Indomaret, ya, Giant. Artinya usaha-usaha langsung terhadap konsumen itu untuk apa? Memperkenalkan atau format retail yang sekarang. Saya yakin anak-anak sekarang kalau disuruh ke pasar tradisional cenderung tidak mau. Tetapi kalau ke retail modern, saya yakin anak pada pertama adalah kenyamanan tempat. Kalau retail sekarang kan di modern ini kan kenyamanan tempat. Contoh AC, buat parkiran dan sebagainya. Beda dengan pasar tradisional, retail tradisional, tempatnya becek, bau dan sebagainya. Inilah contoh. Ya. Yang berikutnya adalah perluasan pasar. Kesempatan perluasan pasar menggunakan format retail yang ada dalam segmen yang baru, membuka toko yang baru namun mempunyai sasaran pasar yang berbeda dari toko sebelumnya agar bisa mencakup berbagai kalangan yang berbeda. Kita lihat ya. Di dalam perluasan pasar, contoh kalau kita berbicara di Jawa Barat itu ada yang namanya Yomat. Tetapi kalau di Jakarta begitu luas. Padahal di dalam perluasan pasar kalau kamu lihat antara retail 1 dengan retail 2 itu tidak boleh berdekatan.
Itu sudah diatur di dalam undang-undang retail. Tetapi konteksnya adalah semua dilanggar. Karena di sini tadi Indomaret, Alfamart, dan sebagainya akan memperluas pasar hingga kalau dulu kan di perkotaan atau perkotaan saja, tetapi sekarang muncul di tingkat kabupaten. Kalau di Jakarta atau di daerah luar Jakarta, tadinya adalah di kota, di perkotaan. Tapi sekarang merambah di kabupaten, merambah lagi di kecamatan, merambah lagi di kelurahan. Artinya, itulah contoh-contoh format perluasan pasar atau segmen yang baru, membuka gitu. Ya. Karena kalau dilihat di daerah di luar Jakarta itu sangat luar biasa persaingannya, apalagi di Jawa Barat, apalagi di Jawa Tengah. Mungkin kalau di Jawa Tengah sekarang sudah sampai tingkat kecamatan. Tapi kemudian tahun lambat laut kita nggak tahu. Dia akan memperluas lagi pasar. Karena makin memperluas pasar dan memperoleh segmen yang baru, maka di situ adalah untuk menambah omset penjualan atau mencapai target perusahaan. Yang berikutnya adalah pengembangan format retail, meliputi pengembangan format retail baru dengan gabungan retail yang berbeda pada target yang sama. Contoh ini, retail gabungan. Contoh ada Alfa Express, ada Alfamidi. Itu sebetulnya pengembangan baru, retail format baru, tetapi gabungan dengan tujuan adalah target pasar yang sama. Jadi kalau orang-orang pengusaha retail itu tidak satu. Contoh nih, tadi saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah tahu Giant adalah hero. Ya kan? Inilah penggabungannya. Tapi tujuannya adalah target pasar yang sama. Tidak ada lagi yang membedakan. Ya kalau dulu mungkin Anda mengenal ya 7-Eleven, Lawson dan sebagainya. Inilah format retail yang mendesain sebegitu rupa. Contoh lagi ada lagi nih. Yang lagi marak adalah apa? Retail warung kopi. Ya, kalau dilihat sekarang lagi bergeming atau lagi tren ya adalah warung kopi. Ada istilah kopi arah atau kopi kenangan dan sebagainya. Kemarin saya lihat di rest area itu ada namanya kopi kenangan. Pertanyaan saya sama-sama kopi kan gitu. Itulah retail. Jadi retail itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Tetapi menggunakan format retail yang sama. Tujuannya adalah untuk apa? Target pasar yang sama juga. Gitu. Yang berikutnya adalah diverifikasi. Diverifikasi ini adalah pada saat retail memperkenalkan format retail secara langsung pada segmen yang tidak sedang dilayani. Artinya seperti promosi. Ya. Yang berikutnya adalah penyatuan vertikal adalah diverifikasi yang dilakukan retail dengan membagi usahanya menjadi penjualan grosir. Nah, kalau grosir saya yakin tahu. Di wilayah lingkungan sekitar Anda, contoh gini. Ada di wilayah sekitar Anda yang jual grosiran, ada Aqua, ada minuman yang kardus-dusan itulah yang namanya grosir. Nah, kalau di sini di mana? Contoh di Pasar Senen, Tanah Abang, ya, Mangga 2 itu kan bisa terjadi kalau kita pakai grosiran. Nah, inilah contoh di dalam penyatuan vertikal. Ya, itu di dalam bisnis retail sekarang ini sekali lagi anak-anak, Anda bisa lakukan dengan retail online. Ya, ini sedikit saja, tetapi makna di dalam kondisi pandemi ini harus disiasatin, apalagi kita di dalam dunia orang-orang yang pemasaran atau bisnis sharing dan pemasaran. Lakukan dan praktekkan. Mudah-mudahan di dalam COVID ini kita bisa mempertahankan perekonomian. Maka di dalam pemerintah sekarang lagi menggalakkan adalah usaha kecil menengah, UMKM.
Di dalam kondisi pandemi sekarang ini baru menggunakan usaha-usaha kecil. Lakukan terbaik. Agar kita bertahan dalam sirkus ekonomi. Bedanya seperti itu. Apakah Pak, apakah anak-anak muda itu boleh? Boleh. Jangankan anak muda. Sekarang usia-usia tua aja sudah mulai menggunakan usaha retail online. Contoh, ada yang jual baju online. Ya kan, ada yang jual apapun yang kamu lakukan usaha, lakukan di Facebook. Itu termasuk retail online. Contoh saya menciptakan ini nih Pak. Ibu saya kebetulan punya usaha empek-empek. Misalnya empek-empek Denny gitu. Tetapi lakukan lewat Facebook, lakukan lewat WA, Twitter. Itu termasuk di dalam bisnis retail online. Ya, itu terjadi nah ya. Itu saja materi dari Bapak. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat bagi anak-anak semua. Nah, tetap jaga kesehatan, jaga protokol COVID-19 agar kita selalu diberikan imun kekuatan tubuh kita agar bisa menaungi masa pandemi ini dengan baik-baik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.